Makanya dulu terus terang kami datang ke Pak Jokowi mengusulkan adanya rekonsiliasi. Idenya adalah, ya kita nggak bisa ngatur yang lain, tapi paling tidak Pak Jokowi sebagai pemegang mandat, dia berkomitmen untuk melakukan dua hal yang penting. Satu, politik rekonsiliasi, yang kedua politik legacy dia. Kenapa ada yang disebut dengan politik legacy? Ini juga satu penyiasatan ya. Kita ini sebagai pemikir sekarang harus memikirkan, karena ada kritik kepada sistem demokrasi yang sangat tidak stabil, biayanya sangat mahal, dan menyebabkan banyak hal yang tidak bisa diteruskan, tetapi itu semua adalah ongkos dari rakyat. Kalau Hambalang tidak diteruskan mungkin cuma 2-3 triliun. Tapi kalau kereta api cepat tidak diteruskan, itu kan 185 triliun. Itu kan bukan uang pribadinya Jokowi atau partai politik, itu kan uang rakyat. Maka harus juga ada pemikiran tentang legacy, pemikiran tentang keberlanjutan. Selain bahwa perlu adanya sekarang ini politik rekonsiliasi. Kenapa kita memerlukan politik rekonsiliasi? Karena kita sendiri menciptakan satu suasana di mana kita bertengkar pada soal-soal yang tidak substantif. Kan tidak ada yang hebat-hebat banget ini pertengkaran kita. Ini kan pertengkaran anak-anak. Kalau kita mendengar tadi sebenarnya sebab ini soal cinta, hatinya kepada siapa, itu sebenarnya kekanak-kanakan semua. Jadi kita ini bertengkar juga tidak terlalu serius sebenarnya begitu. Karena itu saya lebih mengutamakan untuk mengatakan kenapa kita tidak membangun rekonsiliasi. Waktu itu saya mengusulkan, kalau memang ada yang berani keluar dari pemerintahan yang sekarang, karena kita tidak bisa menegakkan sistem bipartisan seperti di Amerika Serikat cuma ada 2 partai. Paling tidak Pak Jokowi ngomong ke semua anggota kabinetnya, kita ini satu kabinet ya, punya program yang sama, gede-gede proyeknya, besar-besar proyeknya, boleh nggak kita berjanji untuk mempertahankan ini? Dan ini kita teruskan. Terserah kalau nanti ada yang mau keluar, silakan dia kita sebut oposisi. Suruh dia lawan kita sekuat-kuatnya, siapa tahu dia menang. Tapi saya sebagai yang memegang rekonsiliasi ini dan saudara-saudara juga harus komit untuk bersama-sama. Waktu itu saya memikirkan bahwa di situ saya memuji Pak Surya Paloh. Dia berani mengambil Anies Baswedan yang menurut saya memang agak kurang oposan dia itu Bung Faisal ya. Karena kita tahu juga dia kan nggak pernah benar-benar kayak kita begitu berkelahi di lapangan begitu. Tapi oke lah, diambil itu harusnya menjadi oposan yang beneran gitu loh. Karena udah setahun ini. Harusnya betul-betul berantem. Dia lawan ini semua. Brengsek ini pemerintah. Hajar aja habis-habisan. Nggak ada itu. Itu yang saya sedihkan. Sehingga yang di dalam kabinet ini juga jadi longgar. Dan yang paling saya sedihkan adalah kenapa mesti Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ibu Mega pecah. Terutama dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Harus ada introspeksi loh ini. Dulu gabung, Mega Pro, nggak ada itu isu HAM. Sekarang tiba-tiba berhasil dipecah dan muncul lagi isu HAM. Padahal ini orang satu kursi. Kedekatannya sejak zaman Pak Fitro jadi Menteri Keuangannya Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Wilopo, zaman Bung Karno. Meskipun pernah ada pertengkaran setelah itu. Tapi ini kan orang dekat. Sebagai anak dari anggota kabinet di zaman Soekarno, ya kan orang ini kan dekat sebenarnya. Tapi kenapa itu berhasil dipecah dan memunculkan isu kekanak-kanakan ini gitu loh. Yang tidak substantif. Padahal yang substantif menurut saya adalah pertahankan koalisinya, biarkan yang di luar suruh melawan sekuat-kuatnya, siapa tahu rakyat punya pilihan lain. Tapi yang di dalam juga harus kuat juga membela keberlanjutan, supaya juga rakyat jangan-jangan memilih mereka lagi. Kenapa bukan kultur permainan ini yang kita kembangkan, sehingga enak ini pertarungan. Nggak kayak ini.
Mohon maaf aja nih, jatuh hatinya ke siapa, ya kan? Oh, dia sudah kita sama-sama satu partai. Mana ada yang begitu dalam sistem kayak begini? Emang Pak Jokowi dapat tiket satu? Nggak ada. Pak Jokowi nggak didukung Gerindra kan nggak jadi di DKI. Nggak didukung PKS di Solo nggak jadi. Nggak ada itu kader sendiri itu nggak ada. Dalam sistem di mana kita menetapkan threshold. Yang mungkin orang itu sendiri bawa ideologi, bawa gagasan, kalau nggak ada threshold. Itu yang tidak ada. Nah jadi akhirnya Bang Karni kalau kita benar-benar nih ya, mau ngatur pertarungan yang enak, suruh Anies Baswedan jadi oposan yang kuat. Udah kadung tuh. Suruh Nasdem jadi oposan yang kuat. Suruh Demokrat dan PKS jadi oposan yang kuat. Bikin struktur baru semua tadi yang dituntut oleh Bung Faisal itu. Hujat ini, komitmen ini, komitmen itu. Hajar bikin tim, bikin riset yang kuat, lawan sekuat-kuatnya. Sehingga ada kemungkinan di situ nanti Ibu Mega dengan Pak Prabowo bisa bersatu lagi bersama Pak Jokowi lawan oposisi. Baru rakyat enak nonton pertarungan yang serius. Pertarungan yang sekarang ini kan nggak serius. Yang oposan kelihatan pengen juga ikut mendukung pemerintahan yang ada. Pemerintahan yang ada juga tanggung-tanggung ngelawan oposannya karena oposannya tidak terlalu kuat. Akhirnya gampang kita. Saya kira itu saran saya, kalau mau pertarungan ini seru, bikin definisi tentang pemerintahan rekonsiliasi melawan oposisi, tapi oposisinya serius. Supaya makna daripada pertarungan gagasan antara yang di dalam pemerintahan yang di luar itu menjadi real sebagai alternatif di depan rakyat. Supaya jangan perang perasaan dalam demokrasi, kita perang gagasan. Kalau perang perasaan namanya cinta monyet, kata Bung Rocky tadi itu. Terima kasih Bang Karni.